Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ustadz atau Tuan Guru, saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa dalam syariat Islam pemimpin Muslim yang misalnya tidak berkompeten masih dianggap lebih baik daripada pemimpin non-Muslim yang misalnya lebih berkompeten? Yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantas mengapa realita di kehidupan nyatanya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sudah cukup lama ya, dan bisa saya katakan cukup sensitif. Tetapi tidak perlulah juga kita terlalu baper ya dalam masalah ini. Misalnya begini, ada orang mau memperbaiki AC-nya, lalu di sebelah sana ada tukang servis yang handal, berpengalaman, tapi Kristen misalnya. Ada lagi baru selesai atau masih magang, dan banyak AC orang yang malah tambah rusak dibikin sama dia, tapi Muslim. Ayo, jujur aja sama diri sendiri, mau pilih yang mana? Pasti malah nggak ada kepikiran mau tahu agamanya apa. Yang penting bisa AC-nya bagus gitu aja. Kan begitu. Kita naik pesawat, apa pernah kita nanya pramugari, Mbak cantik sini misalnya, itu pilotnya agamanya apa misalnya? Apa pernah? Oh dia agamanya, ntar ya saya tanyakan. Loh, ditanyakan. Oh dia Hindu. Oh kalau gitu saya turun. Masa ada seperti itu? Yang saya yakin tidak ada yang mau tahu agamanya apa pilotnya itu. Yang penting pilotnya itu berpengalaman. Misalnya diumumkan oleh yang tukang umumkan itulah, pengumuman pilot kita beragama Hindu, bubar umat Islamnya, kan nggak mungkin. Tapi misalnya begini, pengumuman pilotnya ini sedang magang, baru belajar, pasti semua turun insya Allah. Loh kok bisa? Nah itu kita bijaksana dan cerdas di situ. Artinya apa? Apakah dengan contoh-contoh yang tadi, kenapa kita tidak memvonis di situ mereka itu membenci Islam, tidak mengutamakan yang Muslim? Kenapa kita tidak vonis mereka begitu? Yang misalnya dia pilih tukang servis yang non-Muslim, karena mereka itu bukan memilih yang non-Muslim sebenarnya, tapi mereka memilih yang handal. Mereka bukan menyingkirkan yang Muslim sebenarnya, tapi menyingkirkan yang tidak mampu. Jadi tolonglah segala sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Jadi alhasil apa? Maslahatnya apa? Maslahatnya apa? Yang diinginkan apa? Ketika dia mencari tukang itu, dia mencari tukang itu untuk memimpin sholat atau mengajar anaknya ngaji, kan tidak, tapi untuk memperbaiki AC. Jadi kepentingannya apa? Begitu juga ketika presiden atau gubernur atau apa saja, kepentingannya apa mencari itu? Oh, menata atau menjalankan amanah undang-undang dengan baik dan selain sebagainya. Kalau seperti itu berarti kriterianya yang tidak koruptor, yang adil dan lain sebagainya. Kecuali kita cari pemimpin itu untuk memimpin khutbah, memimpin sholat, ya iya harus Muslim, tapi kan tidak seperti itu. Beda halnya dengan dulu yang khalifah itu karena dia memimpin umat Islam, dan yang namanya khalifah dulu dia memimpin sholat, dia menjadi khatib dan lain sebagainya, dan dia yang menjadi hakim, ya jelaslah harus Muslim. Ala kulli hal, saya walaupun seperti itu ya, tetap antara calon pemimpin kita yang Muslim dan non Muslim, toh juga banyak kok pemimpin kita yang Muslim yang hebat. Jadi kapan kita pilih pemimpin non Muslim yang berkompeten? Ya kalau memang nggak ada sama sekali Muslim yang adil, yang bisa memimpin, ya iya itu boleh. Tapi apa iya seperti itu ya? Saya yakin, yakinnya, apalagi di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, masa nggak ada satu dua? Saya yakin ratusan pemimpin atau calon pemimpin Muslim yang hebat-hebat. Jadi nggak perlu lagi kita berpikir soal ini. Toh juga banyak insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang adil, yang bijaksana, yang
betul-betul ahli dalam kepemimpinan dan juga beragama Islam. Pertanyaan selanjutnya, tadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, tapi kok nyatanya banyak yang tidak beribadah kepadanya. Sederhananya begini, ini yang bertanya perempuan ya. Anda yang bertanya ini memasak nasi. Untuk apa Anda memasak nasi itu? Tujuannya apa? Untuk dimakan. Tapi kan nyatanya nanti banyak juga yang tidak makan kan? Atau nyatanya bisa jadi tidak dimakan sama sekali. Lalu apakah Anda protes? Kan tidak. Ada orang buat mobil. Untuk apa tujuannya buat mobil? Ya supaya dipakai berkendara di jalan. Tapi nyatanya ada misalnya yang pakai mobil itu untuk di laut, untuk menyeberang sungai misalnya. Nah, terus bagaimana seperti itu? Ya berarti orang tersebut menyalahfungsikan dirinya sebagai orang yang menyalahfungsikan produk tersebut. Begitu juga Allah menciptakan kita untuk menyembahnya. Tapi kitalah kenapa kok ada yang tidak menyembah Allah? Ya berarti mereka ini lupa pada fungsi mereka diciptakan. Itu satu. Jadi Allah menguji, ini aku menciptakanmu untuk menyembah kepadaku. Ayo, mau menyembah apa tidak sekarang? Ayo sembahlah. Saya menciptakanmu untuk menyembahku. Ayo, lakukan apa tidak? Kalau tidak, masuk neraka. Kalau iya, masuk surga. Itu pertama. Yang kedua, jika diartikan Allah menciptakan manusia dan jin itu pasti akan menyembahnya, ya benar juga. Tapi nanti kelak di akhirat, suka nggak suka, beriman dan kafir sekalipun, semuanya akan menjadi hamba Allah. Dalam arti tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, apapun perintah Allah pasti ditaati. Masuk neraka, gak ada yang bisa menolak. Dan itu semuanya namanya hamba. Seperti hamba sahaya, semua itu adalah hamba Allah. Hanya saja mereka hamba-hamba Allah yang terpaksa. Pilihannya, apakah kita mau menjadi hamba Allah yang terpaksa atau menjadi hamba Allah yang sukarela? Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sukarela. Amin ya rabbal alamin.